Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husain Alatas, Ustaz Hamzah Alatas, Ustaz Isa Al-Kaf, dan juga Audi Saputra dan Anis Mualim. Pembahasan kali ini yaitu pertanyaan kenapa akhir-akhir ini angka perceraian lebih tinggi daripada angka pernikahan. Apa penyebabnya? Nanti akan diuraikan oleh guru-guru kita. Assalamualaikum Ustaz Husain, Ustaz Hamzah, Ustaz Isa. Waalaikumsalam. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang diuraikan oleh guru-guru kita. Sebagai pengantar, Ustaz Isa silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Husain, Ustaz Hamzah, Om Krisna, Ondi, dan juga para pendengar Radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini rasanya ada pembahasan yang urgent yang harus kita bahas, Ustadz. Pada hari ini mungkin sedikit agak berbelok dari pembahasan rutinan kita. Kemarin kan kita baru membahas tentang tema hijrah, karena ini urgent betul, Ustadz. Awalnya kita melihat lingkungan sekitar kita, kemudian kita melihat data Indonesia secara keseluruhan tentang tingginya angka perceraian di Indonesia, Ustaz. Di Indonesia sendiri pada tahun 2023 sudah ada, masih pertengahan, tercatat kasus perceraian di tahun sebelumnya, karena hitungannya setahun, adalah 516.334 kasus perceraian di Indonesia. Artinya berarti setelah itu ada 500.000 lebih janda dan duda, Om Krisna, dan ini meningkat 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Kita lihat problem-problem yang ada di sekitar kita, Ustadz, tentang faktor perceraian. Ada yang ekonomi dan itu banyak. Namun banyak juga faktornya yang bukan non-ekonomi, Ustadz, seperti tentang hak suami dan hak istri, kewajiban suami dan kewajiban istri, yang mana masing-masing itu kadang-kadang hanya menuntut haknya dan melupakan kewajibannya, atau tidak ada, atau kurangnya rasa ta'afuf, rasa pemaafan dari salah satu pasangan, atau tingginya ego, atau lebih parah lagi beberapa kita temukan adanya pelanggaran terhadap komitmen daripada pernikahan, yang mana kalau yang pernah Ustaz jelaskan bahwa pernikahan adalah akad yang agung, misaqan ghalidha. Pernikahan adalah misaqan ghalidha, adanya pengkhianatan terhadap misaqan ghalidha itu dengan perselingkuhan atau bermain dengan pasangan lain dan lain sebagainya. Atau banyak sekali, Ustaz, faktor-faktor perceraian. Kira-kira barangkali Ustaz bisa dijelaskan tentang hak suami dan hak istri, kewajiban suami dan kewajiban istri, dan bagaimana caranya
jika rumah tangga itu menghadapi permasalahan dan tidak mungkin memang tidak menghadapi permasalahan, bagaimana sekiranya agar tidak berujung pada sebuah perceraian, atau batas apa yang rasa-rasanya kalau sudah begini ya sudah lebih baik cerai, karena tidak diharamkannya opsi itu kan berarti opsi itu merupakan sebuah pilihan untuk beberapa kasus yang barangkali ada yang keputusan terbaiknya itu adalah bercerai. Itu apa Ustadz? Dan bagaimana kita dalam menghadapi khususnya konflik yang paling besar adalah konflik ekonomi di tengah-tengah krisis ekonomi yang kita hadapi pada tahun ini. Syukran Ustadz, jazakumullah khairan jaza. Kami beri waktu kepada Ustadz Husin dan Ustadz Hamzah Al-Attas. Tafadhal Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك أيها المبعوث رحمة للعالمين. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما Ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio TV Silaturahim, di tengah-tengah problema yang dihadapi umat manusia, secara khusus kaum muslimin dalam kehidupan mereka, di saat manusia melepas hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada saat mereka menghadapi guncangan, menghadapi problema, menghadapi berbagai macam persoalan, dengan mudah mereka akan mengalami keruntuhan. Seorang yang mengarungi samudera kehidupan dengan badai dan tofannya, apabila menggunakan sampan yang kecil, dengan mudah dia akan tenggelam, apalagi tanpa sampan. Berbeda dengan orang yang mengarungi kehidupan, mengarungi samudera di atas bahtera yang besar, kokoh dan kuat. Harapan untuk selamat lebih besar. Nah, bagaimana seorang yang mengarungi samudera kehidupan ini dengan berpegang kepada tali Allah Subhanahu wa Ta'ala? Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap kali dia menghadapi kesulitan, Allah akan berikan kemudahan. Setiap mengalami kebuntuan, Allah akan berikan jalan keluar bagi. Ini yang Allah terangkan dalam kitabnya, dalam surat At-Talaq. Wa man yattaqillah ij'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, artinya yang menjaga petunjuk Allah dan pesan-pesannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan jalan keluar. Karena siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpegang kepada talinya, Allah berjanji untuk menaungi dan melindungi. Allah akan berikan jalan keluar bagi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada problema ekonomi dan kesulitan, ya Allah akan berikan baginya rezeki dari jalan yang tak terduga. Dia bukan hanya bergantung pada usahanya, pada perdagangannya, bergantung pada jabatannya, tapi ketergantungannya pada Allah.
Kalau situasi ekonomi bisa berubah-ubah, pasar yang ramai menjadi sepi, keadaan yang mudah menjadi sulit, kalau Allah Subhanahu wa taala innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun, maka seorang pria yang beriman, wanita yang beriman bila menggantungkan hidupnya kepada Allah, harapannya kepada Allah, dalam keadaan sulit apapun Allah Subhanahu wa taala akan mengulurkan tangannya untuk memberikan bantuan padanya. Oleh karena itu penutup ayat tadi, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Orang kalau menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah, dia berusaha, selebihnya dia serahkan kepada Allah, fahuwa hasbuh. Maka Allah yang akan turun tangan untuk mencukupinya, melindunginya, membantunya, memberikan dia jalan keluar dari semua persoalan hidupnya. Dalam satu riwayat dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, beliau berkata, man i'tamada ala aqlihi dhal. Orang kalau bersandar pada akalnya, bagaimanapun pandainya, dia tidak akan mampu menyelesaikan semua persoalan yang dihadapi. Wa man i'tamada ala malihi qal. Orang kalau bergantung pada hartanya, bagaimanapun kayanya, harta ini tidak mampu menyelesaikan semua persoalan hidupnya. Saksikan coba orang-orang yang kaya, kalangan konglomerat, ya. Mereka mengalami kebingungan dan stres dalam hidup mereka. Bahkan mereka tidak mampu mempertahankan rumah tangga mereka. Perceraian terjadi di tengah-tengah mereka. Juga problema yang mereka hadapi dari anak mereka. Mereka nggak mampu untuk menyelesaikan persoalan mereka. Padahal di tangan mereka terdapat kekayaan dunia. Wa man i'tamada ala jahi dzal. Orang yang bersandar pada kedudukannya, bagaimanapun tingginya, jabatan tidak mampu untuk menyelesaikan semua persoalannya. Jangankan persoalan yang jauh, di saat dia bersedih, di saat dia berduka, di saat dia menghadapi persoalan dalam kehidupan rumah tangganya, jabatannya tidak mampu untuk menyelesaikannya, memenuhi semua yang diinginkan. Tidak semua yang diinginkan bisa dicapai dengan jabatan, dengan harta, maupun dengan apa? Dengan akal. Tapi wa man i'tamada 'ala Allah, orang kalau bersandar bergantung pada Allah, bukan hanya ucapan, tapi dia ikuti bimbingan petunjuk Allah dengan penuh ketaatan dan kepasrahan. Baik pada saat mudah, pada saat susah, pada saat lapang, sempit, betul-betul dia apa? Berserah diri, bergantung kepada Allah, berpegang pada tali. Fala walla, wala qalla, wala dhal. Maka orang yang betul-betul berserah diri, percaya kepada janji Allah, berpegang pada talinya, mengikuti petunjuknya, maka dia tidak akan pernah tersesat. Jalan yang dipilih, jalan yang ditunjukkan Allah. Allah akan menjadi pandangan matanya, akan menjadi pendengarannya. Allah juga akan menjadi apa? Menjadi apa? Kedua tangannya dalam usaha hidup. Karena begitu Allah mencintai seorang, fa idza ahbabtuhu kuntu basarahu alladhi yubsiru bi. Aku akan menjadi pandangan yang digunakan untuk memandang. Ini tidak mungkin pandangannya akan salah. Wa sam'ahu alladhi yasma'u bih. Dan pendengarannya yang digunakan untuk mendengar. Wa yadahu allati yabtishu biha. Dan tangannya yang digunakan untuk berusaha dan bekerja. Nah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala akan menerangi pandangannya, juga akan menerangi pendengarannya, dan juga Allah akan membantu usahanya, kira-kira dijamin kesuksesannya apa tidak? Dan terjamin juga dari berbagai macam bencana, karena dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi waman yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Kalau Allah jelaskan apa, innallaha balighu amri, Allah akan mengantarkan sesuatu sesuai dengan ketentuannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah telah menetapkan bagi segala sesuatu ketentuan. Ini yang menetapkan ketentuannya, dia yang menetapkan ujiannya, ya, dan dia yang menyampaikan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya, tidak ada yang mampu untuk meralat. Nah, kira-kira kalau orang di bawah lindungan, bimbingan petunjuk Allah, siapa yang kuasa untuk membahayakan ini? Itu yang diucapkan Rasulullah pada Abu Bakar ketika dalam gua.
dikelilingi oleh orang-orang kafir. Keduanya bersembunyi dalam gua. Tapi subhanallah, kenapa mereka tidak bisa melihat Rasul maupun Abu Bakar? Rasulullah mengatakan, Ara'aita ya Abu Bakrin birajulain tsarifuhum Allah. Bagaimana pendapat kamu ya Abu Bakar? Dua orang laki-laki, yang ketiganya Allah. Lah ini yang paling penting dalam hidup kita. Kita merasakan betul-betul apa? Hati kita selalu bersama Allah. Kalau Allah selalu bersama kita, tidak pernah meninggalkan kita. Cuma kitanya ini yang tidak bersama Allah. Kitanya yang tidak merasa bersama Allah. Padahal Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tinggal kita buka hati kita untuk bersama Allah, kita akan menyatu dengan kebesaran dan keagungannya. Allah akan jauhkan kita dari apa-apa yang membahayakan kita, dan Allah akan membukakan pintu rahmatnya. Orang semacam ini orang yang betul-betul paling aman dalam hidup. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi bagi orang-orang yang betul-betul dalam mengarungi kehidupan dunia, baik kehidupan rumah tangganya, perekonomiannya, kehidupan sosialnya, bersama Allah, Allah akan selesaikan seluruh urusannya. Ini yang Allah ucapkan di hadapan syaitan. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hamba-hambaku yang mengabdi padaku, engkau tidak akan kuasa terhadap mereka. Wa kafa bi rabbika wakila. Cukup Tuhanmu yang akan menyelesaikan semua urusan. Nah, sebagaimana yang tadi kita telah terangkan, bahwa kalau kita mengarungi kehidupan dunia secara umum, kehidupan rumah tangga secara khusus di tengah-tengah samudera kehidupan ini, terlepas dari Allah, maka dengan mudah pada saat mereka menghadapi guncangan, menghadapi badai, mereka akan mengalami keruntuhan. Nah, sekarang ini yang kita jumpai di tengah-tengah kehidupan kita. Di mana hubungan suami istri ya, hanya terikat oleh ikatan apa? Ikatan ijab qabul yang disaksikan di hadapan kantor urusan agama. Tapi kedua-duanya tidak terikat dengan Allah. Kedua-duanya tidak terikat ya, secara ma'nawi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ikatan yang lain, cinta. Cinta. Cinta, tapi sayangnya cinta tersebut ya, cinta yang mudah sekali untuk apa? Untuk pudar. Karena sebagaimana kita tahu, cinta ini mudah sekali berubah menjadi kebencian. Jarak antara cinta dan benci itu hanya dipisahkan oleh selembar rambut, bahkan lebih halus dari selembar rambut. Sebagai contoh, Imra'atul Aziz, wanita yang menjadi istri bangsawan Mesir. Dia begitu mencintai Yusuf. Cinta syahwani. Dia begitu mencintai Yusuf. Terbayang-bayang dalam benaknya, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merencanakan untuk melakukan perbuatan khianat. Dia menutup pintu rumahnya, jendela rumahnya. Kemudian dia bersolek, berdandan, dia mengatakan, wahai Yusuf, saya siap untuk melayani kamu. Qalat, haitala. Artinya, Yusuf tinggal melakukan apa yang dia suka. Tapi Yusuf sebagai seorang yang beriman, dia tidak ingin terjerat pada perbuatan kotor. Ini betul-betul menggambarkan kemuliaan Yusuf. Yusuf langsung melarikan diri ke arah pintu. Ketika dia membuka pintu, suami dari wanita tersebut hadir di hadapan. Ketika si wanita merasa dirinya terhina, ditolak oleh Yusuf, apa yang diucapkan? Kebencian yang keluar dari hati diungkapkan dengan kata-kata qalat, apa? Ala jaza'u man arada bi ahlika su'a illa an yusjana au adzabun alim. Bagaimana pendapat kamu, wahai suamiku? Hukuman yang patut dijatuhkan pada orang yang ingin melakukan perbuatan yang tidak baik pada istrimu. Maka dihadapi dua pilihan. Di penjara atau menjalani siksaan yang pedih. Bayangkan coba. Cinta seorang wanita terhadap apa? Laki-laki yang berada di sampingnya semenjak kecil. Begitu
tidak tercapai berubah menjadi kebencian. Lah perhatikan coba pasangan suami istri yang tadinya saling mencinta. Tahu-tahu ya, si wanita atau si laki-laki disakiti oleh perbuatan pasangannya. Dari kecintaan berubah menjadi kebencian. Dari janji-janji yang indah berubah menjadi cacian makian. Dari janji-janji yang buruk berubah menjadi ancaman. Dengan mudah kecintaan semacam ini akan berubah. Dan kecintaan semacam ini bukan kecintaan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kebanyakan hubungan antara pria dan wanita pada saat ini itu bukan bahwa yang menarik mereka untuk mendekat kecintaan-kecintaan ya, yang tidak lepas hubungannya dengan syahwat semata-mata, bukan mencintai akhlak pribadi, kemuliaan dari apa? Dari calon pasangannya, tapi yang menjadi perhatiannya adalah hal-hal yang bersifat fisik. Apalagi di tengah-tengah era keterbukaan saat ini. Kita perhatikan bagaimana keterbukaan membuat orang dengan mudah berhubungan walaupun dari tempat yang jauh. Bahkan melintasi dinding-dinding rumah, melintasi juga pengawasan orang tuanya. Sampai seorang wanita bisa menunjukkan dirinya dalam keadaan bugil di hadapan laki-laki yang disukai. Bahkan bukan hanya wanita yang sendiri, wanita yang sudah bersuami ya, bisa melakukan hal ini. Kenapa? Karena tidak selamanya si wanita ini hubungannya baik dengan suami. Pada saat baik ya, yang akan meluap dari hatinya kecintaan, kata-kata yang manis, perlakuan yang mulia. Tapi di saat benci, sakit hati pada suaminya, dia bisa melakukan apa-apa kecuali kalau dia bertakwa pada Allah. Nah, kalau tidak ada ketakwaan kepada Allah, apa yang akan menjaga dirinya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik? Oleh karena itu saya sering dengar perempuan mengatakan, bukan hanya kamu saja laki-laki yang bisa berbuat, saya juga bisa berbuat. Dia melakukan perbuatan yang tidak benar bukan karena dia suka, karena ingin membalas laki-laki. Nah, sebagaimana perempuan bisa melakukan, laki-laki juga bisa melakukan. Oleh karena itu seluruh hubungan yang tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan yang Allah akan angkat rahmat dan keberkahan. Tapi di saat kita bersama pasangan kita terikat dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua-duanya bertakwa kepada Allah. Di saat kedua-duanya bertakwa, yang laki-laki bukan hanya menuntut pada pasangan, tapi dia akan menjaga terlebih dahulu kewajibannya pada pasangan. Pihak wanita juga tanpa diminta oleh suaminya, karena ketakwaan dia kepada Allah, dia bersungguh-sungguh untuk melayani suaminya menjalankan kewajibannya. Kalau dua-duanya menjalankan kewajiban dengan baik, tidak mungkin akan muncul persoalan apa yang memisahkan di antara mereka. Kalau kedua-duanya bertakwa, di saat menghadapi cobaan bagaimanapun beratnya, tidak mungkin yang laki-laki atau yang wanita melakukan perbuatan yang tidak benar. Lihat ucapan Nabi Allah Yusuf kepada saudara-saudaranya yang melakukan perbuatan makar, perbuatan-perbuatan yang betul-betul zalim terhadap saudaranya, bahkan zalim pada ayahnya yang sudah tua. Ketika Yusuf menjumpai mereka, membuka kesalahan mereka, Yusuf berkata pada mereka, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi antum jahil. Kalian ingat tidak apa yang kalian perbuat pada Yusuf dan saudaranya ketika kalian dalam keadaan bodoh? Mereka terkejut luar biasa. Rupanya mereka sebelumnya sudah merasa bahwa ini Yusuf, tapi dalam benak mereka mana mungkin Yusuf yang mereka buang di sumur ya, akan menjadi pemuka negeri Mesir. Qalu a'innaka la anta Yusuf. Dengan taukid, qalu a'innaka la anta Yusuf. Jadi benar-benar kamu ini Yusuf. Hati sudah menduga. Dijawab oleh Yusuf, qala ana Yusuf wa hadha akhi. Benar saya Yusuf, dan ini saudara saya. Lihat, perhatikan ucapan Yusuf. Qad mannallahu alayya. Allah telah melimpahkan anugerahnya atas kamu. Kenapa? Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah dalam keadaan baik itu sulit, mudah, dalam keadaan yang menggoda, yang menarik,
atau dalam keadaan ancaman dia tetap bertakwa kepada Allah, wa yasbir, dan bersabar, Allah tidak akan sia-siakan ganjaran orang-orang yang berbuat kebajikan. Yusuf dibuang ke dalam sumur, dijual belikan di pasar perbudakan. Dengan rahmat Allah dia bersabar, diangkat anak oleh bangsawan Mesir. Kalau tadinya ancaman yang menyakiti hatinya, sekarang ancaman yang menggoda dirinya. Tahu istri bangsawan tersebut tergoda padanya, tapi dia tetap bertahan. Tidak benar, katanya Yusuf hampir melakukan perbuatan selingkuh dengan wanita ini. Ini Israeliat, dalam Quran tidak ada hal tersebut. Bahkan dari kesaksian wanita-wanita yang bersama istri bangsawan yang bersaksi untuk memenjarakan dirinya, mereka mengatakan apa? Ma'alimna alaihi min su'. Sedikit pun kami tidak melihat hal-hal yang buruk daripadanya. Kata-kata min su' menunjukkan apa? Tidak ada satu pun hal yang buruk yang kami saksikan daripadanya. Yusuf betul-betul manusia yang menjaga kesucian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Jadi takwa kepada Allah, sabar. Kalau kita mengarungi samudera kehidupan tanpa bekal ini, kita akan hancur. Apalagi kalau orang terlalu terbuai oleh angan-angan yang indah. Cinta Romeo dan Yuli. Dalam rumah tangga yang terlihat semua hal-hal yang indah menarik, begitu menghadapi cobaan, mengalami guncangan, si wanita tidak tahan atau si laki-laki yang tidak tahan. Jadi hubungan di antara mereka amat rapuh. Ikatan perkawinan, ya, di kantor urusan agama, sama cinta yang mudah sekali berubah-ubah. Lalu Yusuf ketika mengucapkan hal tersebut, yang memberikan pendidikan buat mereka. Ini inti daripada kisah Yusuf. Mereka mengatakan, qalu laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khatiin. Sungguh Allah telah mengutamakan kamu atas kami, dan kami betul-betul dulu telah melakukan kesalahan. Yusuf tidak sama sekali menyimpan kebencian mereka. Dia mengatakan, qala la tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Subhanallah, idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa'tukum bi ahlikum ajma'in. Dia membalas keburukan dengan kemuliaan. Bawa pakaian saya, usap di muka orang tua saya, dia akan melihat kembali dan moyong semua keluarga kalian. Lihat orang-orang mulia. Jadi dalam kehidupan ini, bekal yang paling utama yang mesti diingatkan bagi pasangan rumah tangga, begitu juga bagi anak-anak mereka, bertakwa dan bersabar. Orang yang menjaga Allah, Allah akan jaga mereka. Tapi kalau orang melupakan Allah, orang dalam hidupnya tidak bersama Allah, dia akan menjadi orang yang paling lemah, yang paling rapuh. Walaupun di tengah-tengah kekuasaan yang tinggi, hanya Allah yang tahu bagaimana hatinya. Walaupun di tengah-tengah kekayaan, orang yang paling miskin. Betul-betul. Dan saya merasakan betul berhadapan dengan orang seperti ini. Orang menganggap dia kaya raya. Dia curhat, mengeluhkan keadaannya. Ternyata orang yang amat-amat rapuh. Tidak berdaya terhadap dirinya, terhadap keluarganya. Dia merasakan bahwa hidup di dunia ini betul-betul apa? Merupakan siksaan buat dirinya. Begitu juga seorang pejabat tinggi yang punya pasukan yang kuat. Ternyata dia menangis seperti anak-anak ketika menghadapi cobaan yang kecil menurut orang lain, tapi besar menurut diri. Begitu juga orang yang pandai. Berapa banyak orang-orang yang berpendidikan tinggi. Tapi kalau kita lihat perilakunya, tak ubahnya perilaku yang lebih rendah daripada binatang. Padahal dia seorang yang berpendidikan tinggi. Yang merusak bangsa kita. Bukan orang bodoh. Orang yang berpendidikan, yang bergelar. Tapi karena mereka tidak bertakwa, mereka menjadi budak-budak dan hamba-hamba syaitan. Nah, kalau pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangga, ya, tidak memiliki persiapan dan bekal keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan diharapkan mereka akan dapat mengarungi kehidupan dengan damai. Dengan ketakwaan mereka menjalankan kewajiban masing-masing, dengan kesabaran mereka menantikan datangnya pertolongan Allah, tidak akan mendorong baik laki-laki maupun wanita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Adapun ucapan wanita, kamu bisa berbuat, saya juga bisa berbuat, ini bukan orang yang beriman. Begitu juga ucapan laki-laki yang semacam. Jadi ya Aisyah, kalau kita perhatikan bersama-sama ya, sebetulnya problema yang berat yang kita hadapi pada saat ini
hubungan manusia dengan Allah semakin rapuh, semakin lemah. Hanya sekedar sebatas apa? Sebatas ucapan dan seremoni. Sedangkan ketergantungan pada dunia semakin kuat. Dan dunia siap untuk memperbudak orang-orang yang mengabdi kepadanya. Sedangkan Allah siap untuk memerdekakan, memuliakan orang-orang yang mengabdi kepadanya. Tapi sayang yang mereka pilih bukan Allah, tapi yang mereka pilih dunia yang Allah ciptakan untuk mereka. Mereka rela menjadikan diri mereka sebagai budak dunia ini. Wallahu a'lam. Berikutnya, tafadhal Ustaz Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Tadi sudah diterangkan oleh guru kita Ustaz Husain bin Hamil Attas. Masalah yang sangat penting yaitu masalah keluarga. Memang ini masalah penting, dan oleh karena itu di dalam Al-Quran banyak sekali penjelasannya. Banyak sekali guidance-nya dalam Al-Quran Al-Karim. Kalau kita melihat dalam Al-Quran, ayat-ayat hukum itu mungkin 5% dari 6.326 ayat. Itu ayat hukumnya mungkin 5%, 400-an lah gitu, atau 500 ayat. Nah, 2/3-nya itu adalah ayat-ayat yang berbicara masalah keluarga ini. Jadi kalau kita lihat ayat tentang sholat misalnya, tentang wudhu, hanya beberapa ayat. Perintah sholat juga berapa ayat. Perintah puasa ya 4-5 ayat seperti itu. Ini, tapi kalau masalah keluarga, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan begitu panjang lebar. Bahkan masalah tadi kan yang Ustaz Isa kemukakan, angkat judul ini perceraian, itu sampai ada surat namanya surat At-Talaq. Ini bukan menganjurkan perceraian, tapi justru di sana ada guidance agar supaya bagaimana caranya talak yang benar, perceraian benar, dan guidance agar supaya tidak terjadi perceraian. Karena dalam satu riwayat mengatakan abghadul halal ilallah at-talaq, suatu yang paling dimurkai oleh Allah dari suatu yang dibolehkan adalah perceraian. Oleh karena itu kalau kita lihat di sana, di dalam masalah talak dalam Al-Quran dipersulit masalah talak ini. Nggak gampang seperti apa yang kita dengar selama ini di dalam kitab-kitab fikih seperti itu. Dalam Al-Quran dipersulit. Ini masalah talak ini. Ada tahapan-tahapannya. Ini sangat-sangat penting. Oleh karena itu kita bagi seorang muslim yang mau mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga, banyak-banyak kita baca Al-Quran, banyak-banyak kita perbekal diri dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ikuti perintah-perintah Allah dalam Al-Quran, guidance dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Tadi intinya bagaimana agar supaya nanti bisa terjadi rumah tangga yang seperti yang selalu menjadi acuan bagi kita dan sering dicantumkan dalam undangan, yaitu min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi selalu ini yang diharapkan, ini menjadi pasangan-pasangan yang samawa. Artinya mawaddah wa rahmah itu sakinah, mawaddah wa rahmah, itu yang diharapkan seperti itu. Untuk mencapai itu harus kita tahu step-stepnya, kita tahu ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang terpenting tadi disebutkan, dijelaskan oleh Ustaz Husain, bagaimana ketakwaan. Inilah yang akan menjaga keutuhan rumah tangga tadi, dan juga kesabaran.
Ya, karena ketakwaan dalam menjalankan perintah-perintah Allah perlu kesabaran. Karena pasti di dalam kehidupan siapapun ujian ini pasti akan datang. Ya, pasti ada seperti itu. Oleh karena itu diperlukan kesabaran. Dan hendaklah dia ingat bagi pasangan ini ketika menikah itu adalah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan tujuannya di dalam pernikahan hanya melampiaskan hawa nafsu karena tertarik dengan kecantikan, ingin memuaskan hawa nafsunya seperti itu, tapi hendaklah ini diikuti karena ini adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Allah. Sunnah Allah arti ketentuan Allah bagi kita semua, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga kesinambungan keturunan umat manusia ini dengan adanya pernikahan tadi. Dan juga sunnah Rasulullah SAW, sampai Rasulullah katakan ketika ada orang yang sahabat karena merasa amalnya ini enggak ada apa-apanya kalau dilihat ibadahnya Rasulullah SAW, bertanya-tanya kepada istri Nabi kita Muhammad SAW bagaimana ibadahnya Rasul, begitu kuatnya, setiap malam bangun malam sampaikan diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah sampai bengkak-bengkak kakinya karena lama berdiri. Bagaimana ketika puasa juga seperti itu. Akhirnya sahabat yang menyelidiki ibadahnya Rasul, mereka bertekad untuk menghabiskan waktunya semua di dalam ibadah sampai mau meninggalkan istrinya seperti itu. Ada yang bilang, oh saya mau puasa terus setiap hari. Ada yang satu lagi bilang, ini 3 orang ini. Ada yang bilang saya mau bangun malam terus. Satu lagi bilang saya nggak mau deketin istri saya, udah seperti itu, mau ibadah saja. Rasulullah SAW ketika ini 3 orang ini melaksanakan apa yang dia rencanakan itu, nah istrinya pada ngamuk, istrinya pada ngadu kepada para istri, kepada Rasulullah SAW. Oh saya ini dianggurin oleh suami-suami saya. Jadi nggak disentuh, nggak ditengok karena semuanya pengen ibadah. Akhirnya Rasulullah panggil 3 orang ini. Antumul ladzi taquluna kadza wa kadza. Kalian ini yang bertekad, yang mengatakan ini dan itu. Janji seperti tadi yang diucapkannya. Iya ya Rasulullah. Rasulullah bilang, wallahi inni la atqakum ilallah wa ahsyakum ilaih. Demi Allah, aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah dan paling takut kepadanya. Tapi aku ini walakinni asumu wa aftir. Aku puasa, terkadang puasa wa aftir, aku juga tidak berpuasa. Wa usalli wa anam, dan aku juga bangun malam dan aku juga tidur. Wa atazawwajun nisa, aku juga artinya melakukan hubungan suami dengan istri. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang enggak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari kalanganku. Jadi ini adalah hubungan dengan suami istri, itulah bagian dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW, juga dari sunnah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari tujuan dari pernikahan ini juga tiada lain, ini juga akan membentengi diri kita dari perbuatan maksiat. Jadi setiap diri kita ini manusia memiliki hawa nafsu tentunya. Nah, dengan adanya istri, dengan adanya pasangan, maka akan tersalur pasangan itu. Dia akan menjaga kehormatannya dari melakukan kemaksiatan. Sampai Rasulullah katakan, man tazawwaja faqad ittaqa nisfa dinih falyattaqi fi nisfil baqi. Barang siapa yang menikah berarti dia sudah memelihara separuh dari agama, sehingga dia jaga separuh lagi seperti itu. Ini menunjukkan bagaimana tujuan dari pernikahan ini adalah bagaimana seorang itu benar-benar menjalankan ketakwaan kepada Allah, menjaga kehormatannya, dan juga mengikuti ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini untuk menjalankan ini semuanya yaitu perlu tadi kesabaran. Ya, wallahu a'lam. Jadi itu menjaga Ustaz ya, bukan menjalankan ya. Kalau orang menafsirkan menjalankan, kalau menikah menjalankan setengah agamanya, berarti nikah 2 kali udah semuanya. Oh ini, insyaallah Ustaz. Ada yang ini dilengkapi Ustaz? Hubungan tadi ketakwaan dan kesabaran ini yang menjadi jaminan buat kita. Saya akan ambil contoh dari kasus yang mungkin yang saya pernah ceritakan dalam psikologi keluarga. Ada seorang wanita bersuamikan seorang laki-laki yang tampan, yang baik, ya, bertanggung jawab. Selama ini hidup mereka damai, penuh kecintaan. Satu hari dia menerima SMS gelap dari seorang laki-laki yang tidak dikenal. Si laki-laki menggunakan kata-kata rayuan, bahasa-bahasa puisi yang amat betul-betul apa? Yang amat indah, membuat si perempuan tersentuh hati. Walaupun dia sebagai istri seorang laki-laki, sudah bersuami dengan suami yang membahagiakan dirinya, dia hapuskan. Dia berlindung pada Allah. Tahu-tahu tidak lama kemudian dia menerima lagi SMS tersebut. Hatinya bergetar tapi tetap dia hapuskan. Kejadian ini bukan sekali, berulang kali. Sampai pada taraf karena seringnya dia menerima SMS, dia merindukan datangi SMS tersebut. Karena dia menemukan dari SMS tersebut, ya, apa yang tidak ditemukan oleh suaminya. Suaminya kan bersama dia hidup di alam nyata. Suaminya pagi-pagi bekerja, pulang ke rumah bermain bersama anak, bersama dia. Tapi kata-kata yang indah, yang puitis, ya, yang diberikan oleh laki-laki tersebut, dia gak sempat dengarkan dari suami. Karena mereka sudah menyatu. Akhirnya mulai merindukan untuk menerima kata-kata yang indah dari laki-laki tersebut. Akhirnya tidak lama kemudian dia mulai menjawab. Menjawab. Jadi si laki-laki tidak bosan. Rupanya syaitan masuk ke dalam hati laki-laki tersebut. Si perempuan juga dirasuki oleh apa? Oleh syaitan. Sampai satu hari si laki-laki dengan apa? Dengan penuh harap meminta supaya dikirimkan fotonya agar kerinduan dia ini bisa apa? Dia tahu bahwa kamu sudah bersuami, ya nggak memungkinkan hubungan. Tapi saya ingin lihat wajah kamu. Nah, si perempuan amat tidak memberikan, kedua kali lama-kelamaan akhirnya dia berikan fotonya kepada laki-laki tersebut. Setelah dia berikan, tentu si laki-laki yang tadinya selalu menggunakan bahasa-bahasa yang puitis penuh keindahan, mengancam nih wanita. Mengundangnya untuk datang ke tempat dia. Kalau tidak, dia akan laporkan kepada suaminya semua SMS yang pernah diberikan padanya, termasuk fotonya. Di sana si perempuan menyadari betul-betul bahwa dia telah melakukan kesalahan dan terperangkap dalam perbuatan syaitan. Dia tidak pernah sama sekali berjumpa dengan laki-laki ini. Akhirnya dalam kesedihan, cinta yang tadinya telah dirajut dalam hatinya, dengan betul-betul penuh keindahan, hancur semua menjadi kesadaran pada saat datang kepada seorang ulama. Dia mengeluhkan nasibnya. Dia mengadukan urusannya. Kejadiannya diceritakan satu persatu. Si ulama mengatakan, ya binti, wahai anakku, kepercayaan mudah sekali untuk hilang, tapi sulit untuk dapat dibangun kembali. Karena kamu sudah melakukan kesalahan, alhamdulillah kamu tidak larut melakukan perbuatan yang tidak benar. Ceritakan kepada suami kamu, agar si laki-laki tidak lagi menggunakan rahasia tersebut sebagai ancaman buat kamu. Dan kamu terangkan pada suami kamu keadaan yang sebenarnya, kemudian kamu mohon maaf kepadanya dan berusaha untuk meyakinkan dia, bersabar meyakinkan dia. Karena apa yang telah kamu lakukan menghilangkan kepercayaannya. Dan sulit, butuh waktu yang panjang untuk menghidupkan kepercayaannya kembali. Akhirnya si perempuan menceritakan semua kepada suaminya. Suaminya marah otomatis terhadap perbuatan. Si suami juga berhayal jangan-jangan si perempuan pernah bertemu dengan laki-laki tersebut.
Si perempuan bersumpah dengan nama Allah tidak pernah sekalipun dia menjumpai laki-laki tersebut. Si perempuan bersabar, kalau kamu merasa ingin menceraikan saya terima. Tapi kalau seandainya kamu menerima saya, memberikan bahwa saya akan betul-betul belajar dari peristiwa ini menjadi wanita yang sebaik-baiknya untuk kamu. Membutuhkan waktu panjang untuk dapat ya menghilangkan kecurigaan di hati suami, menumbuhkan juga rasa percaya di hatinya kembali. Ini pelajaran buat kita semua. Nah, sekarang saya dengar bahwasanya sudah mulai ada software. Hati-hati bagi kaum wanita yang suka menampilkan fotonya baik di Facebook, di Instagram ya. Melalui software ini ya, dari gambar seorang wanita bisa ditampilkan foto bugilnya. Foto bugil. Padahal tidak bugil, dia berpakaian. Tapi bagaimana melalui software ini ya, bisa apa? Bisa menampilkan foto bugil wanita dari foto yang beredar. Oleh karena itu hati-hati betul-betul. Apalagi kalau pria wanita berbicara melalui video call ya, saling menampakkan dirinya melalui video call, bukan lagi foto, bisa menampilkan dua-duanya dalam keadaan bugil. Dua-duanya dalam keadaan bugil. Ini bahaya besar. Ada kasus kejadian belum lama saya dengar di Amerika atau di Inggris, seorang wanita diancam oleh seorang pria. Ya. Dia sedang melakukan hubungan badan dengan seorang laki-laki dengan wajahnya. Dia nggak berbuat, tapi rekayasa teknologi ya dalam bidang IT yang luar biasa akhir-akhir ini. Bisa apa? Bisa menampilkan dia dalam keadaan bugil berhubungan badan dengan seorang pria. Jadi betul-betul amat berbahaya sekali. Nah, kalau seandainya software ini beredar di Indonesia, kehormatan wanita kita, pria-pria kita juga bisa mengalami kehancuran. Oleh karena itu, usahakan agar wanita-wanita kita tidak menampilkan foto-foto mereka. Walaupun wanita terhormat menggunakan abaya yang menutupi, bahkan cadar, bisa ditampilkan dalam keadaan bugil. Pada zaman kita masih sekolah kanak-kanak dulu, sering mendengarkan bahwa Soekarno dengan kacamatanya bisa menyaksikan wanita dalam keadaan bugil. Karena Soekarno dikenal kegemarannya terhadap wanita. Tapi sekarang bukan lagi isapan jempol, tapi sudah menjadi kenyataan. Rekayasa dalam bidang IT ini luar biasa. Oleh karena itu kita harapkan perhatian dari bapak-bapak, dari pemuda-pemuda kita, pemudi-pemudi kita yang beriman bertakwa untuk berhati-hati. Apalagi kejahatan pada saat ini yang melakukan pemerasan ini luar biasa dahsyatnya. Mudah-mudahan Allah lindungi kita, keluarga kita, jadikan kita orang yang bertakwa, bersabar hingga tidak tergelincir dalam perangkap syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Hamzah, Ustaz Isa. Jadi kedua pasangan hendaknya selalu dekat dan selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya Muhammad Krisna, Kondi Saputra dan Anis Muali mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.